Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Imam DKM dan seluruh jemaah masjid Darul Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah taala. Allah beri taufik kepada kita untuk melaksanakan salat subuh berjemaah. Nikmat yang besar. Hadirin yang mulia, permukaan bumi ini pernah diisi dahulu oleh orang-orang yang paling buruk, kemudian menjadi orang-orang paling baik. Permukaan bumi ini dahulu pernah diisi orang-orang yang paling dibenci, sudah menjadi orang-orang yang paling dicintai. Permukaan bumi ini dahulu pernah diisi oleh orang-orang yang paling dimurkai, kemudian berubah menjadi orang-orang yang paling diridhoi. Apa yang membuat mereka dahulu buruk kemudian menjadi baik? Apa yang membuat mereka dahulu dibenci kemudian berubah menjadi dicintai? Apa yang membuat mereka dahulu dimurkai kemudian diridhoi? Hadirin yang mulia, yang membuat mereka berubah adalah telah masuk dalam diri mereka iman yang sempurna, sehingga mereka dapat amalkan agama dengan sempurna. Mereka lah para sahabat radhiyallahu anhum. Iman mereka sempurna, Allah terima. Ibadah mereka sempurna, Allah terima. Muamalah mereka sempurna, Allah terima. Muasyarah mereka sempurna, Allah terima. Dan akhlak mereka sempurna, Allah terima. Bagaimana iman sahabat radhiyallahu anhu? Hadirin, satu orang telah datang kepada Khalid bin Walid dalam sebuah peperangan, memberikan segelas racun. Kemudian dikatakan kepadanya, ini oleskan di ujung tombakmu, oleskan di ujung panahmu, oleskan di ujung pedangmu. Musuh jangankan terbelah, tergores sedikit dengan racun ini, dia akan mati. Hadirin yang mulia, apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid? Itu racun diminum. Dia baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Doa ini sering dibaca oleh imam-imam kita, dan sering juga dibaca oleh bapak saudara sekalian. Tapi Khalid bin Walid membacanya dengan iman yang sempurna, bahwa tidak ada yang dapat memberi manfaat, tidak ada yang bisa memberi madarat selain Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang terjadi di bumi, apa saja yang terjadi di langit, itu apabila di sana ada disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan memberi madarat. Diminum oleh Khalid bin Walid, tidak mati. Yang memberikan racun heran, kok tidak mati? Siapa memberi manfaat dan mudarat, hadirin? Siapa memberi manfaat dan mudarat, hadirin? Allah. Tapi jangan dicoba-coba, nanti pulang ambil baygon. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau iman kita belum selevel dengan Khalid bin Walid, jangan coba-coba. Begitulah iman sahabat, hadirin. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala sempurna. Begitu juga iman mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang orang-orang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar, ada apa? Coba pikir, ada enggak orang yang bisa terbang ke langit? Terbang ke langit.
Itu teman kamu Muhammad, itu dia bercerita kepada kami bahwa dia semalam terbang ke langit. Oh Muhammad, kalau dia yang cerita seperti itu pasti benar, aku percaya. Jangankan ke langit, lebih jauh dari itu kalau dia yang bicara, aku percaya. Itulah iman sahabat radhiyallahu. Kenapa Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang beriman, berimanlah kamu. Aminu billahi wa rasuli, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Iman seperti siapa? Iman level siapa? Dalam surah Al-Baqarah disebutkan, aminu kama amanan nas, berimanlah kamu seperti imannya manusia nih. Maksudnya berimanlah kamu seperti imannya para sahabat. Usaha dakwah ini hadirin mulia untuk mengangkat level iman kita sampai kepada level imannya sahabat radhiyallahu anhu, yang tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Punya duit atau tidak punya duit, mereka keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Istri senyum atau istri cemberut, keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini iman sahabat. Dan kita mau usaha iman seperti itu. Karena hanya iman seperti itu yang telah terbukti mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mulai, bagaimana ibadahnya sahabat radhiyallahu anhu? Luar biasa hadirin. Ibadah mereka itu mampu menyelesaikan masalah. Ibadah mereka itu mampu membuka khazanah Allah Subhanahu wa taala. Salat mereka dapat mendatangkan makanan di rumahnya. Ini salat sahabat. Kita harus tes salat kita ini. Apakah salat kita ini sudah mampu mendatangkan makanan? Saya lihat teman-teman di sini, jamaah masjid sini, salatnya sudah mampu mendatangkan terang bulan. Martabak bangka, tadi malam ada maghrib itu ada martabak bangka, ada berapa kotak martabak datang. Hebat jamaah masjid Darul Rahman. Itu matahari belum terbit, saya sudah mendengar berita pagi ini akan datang nasi uduk. Masya Allah, luar biasa. Pak Khalid sudah memberikan kabar. Salat mereka itu mampu mendatangkan makanan. Dikisahkan ada satu orang pulang ke rumahnya lapar. Wahai istriku, ada makanan tidak? Kata istrinya, tidak ada bang. Maka dia pergi ke masjid, salat. Selesai salat, dia pulang ke rumah. Dia tanya istrinya, sudah ada makanan? Belum ada bang. Pergi lagi ke masjid, perbaiki lagi qiyamnya, rukuknya, sujudnya. Pulang ke rumah nanya, sudah ada makanan? Belum ada. Dia pergi lagi ke masjid, perbaiki lagi istinjanya, wudunya, perbaiki lagi khusyuknya, khudunya. Dia pulang ke rumah, dia lihat istrinya sibuk. Semua tempayan-tempayan, semua ember-ember, semua pengki-pengki sudah penuh dengan gandum. Dia heran, oh kenapa ini banyak sekali ember penuh dengan gandum? Kata istrinya, itu kita punya gilingan gandum berputar sendiri. Maka aku ambil ember, aku ambil tempayan, ini penuh tapi masih berputar terus. Maka sahabat ini pergi membuka, ternyata di dalamnya kosong, tidak ada apa-apa. Siapa yang mengeluarkan biji gandum? Allah. Sahabat ini datang melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ada peristiwa seperti ini di rumah saya. Kami tidak punya makanan. Kemudian saya sholat, kemudian telah berputar ini gilingan gandum. Saya buka, ternyata tidak ada apa-apa dalamnya, kosong. Kata Rasulullah, kalau kamu tidak buka itu, maka dia akan berputar terus sampai hari kiamat, mengeluarkan gandum terus menerus seperti air Zam-Zam mengeluarkan air terus menerus sampai hari kiamat. Apa pelajaran dari peristiwa ini? Ini kalau ingin melakukan sesuatu, musyawarah. Karena sahabat tidak musyawarah dengan Rasulullah, maka berhenti berputar biji gandum.
Ya lain kali kalau bapak saudara ini ada peristiwa di rumah, musyawarah dengan Pak Imam, insyaallah berkah. Begitulah ibadahnya sahabat radhiyallahu dapat mendatangkan nusrah gaibiyah. Tidak bertani, tidak bersawah, tidak berladang, datang biji gandum, datang buah-buahan. Hadirin mulai bagaimana muamalah mereka. Abdullah bin Ja'far jalan-jalan keliling kota Madinah. Di pinggir kota Madinah dia nampak ada satu kebun kurma yang rimbun, banyak buahnya. Ada satu orang anak kecil, hamba sahaya, berkulit hitam. Dia sedang makan roti dan di depannya ada seekor anjing. Setiap satu suap dia makan, dia berikan juga satu suap kepada anjing itu. Abdullah bin Ja'far berhenti, memperhatikan dari jauh. Anak itu ambil sepotong, diberikan kepada anjing sepotong. Maka akhirnya dia mendekat. Wahai anak muda, labbaik, siap Tuan, apa yang dapat saya bantu? Saya heran. Apa yang membuat Tuan heran? Saya memperhatikan kamu dari tadi. Kamu makan sepotong roti, kamu berikan bagian yang sama dengan seekor anjing. Padahal kamu bisa makan yang enak-enak, yang empuk-empuk. Kerasnya kamu bisa kasih kepada anjing. Hamba saya, anak ini mengatakan, wahai Tuan, saya malu kepada Tuhanku. Dia telah memberikan anjing ini kepada saya, menemani saya dalam keadaan gelap maupun terang, dalam keadaan saya letih ataupun saya segar. Ini anjing selalu menemani saya. Jadi saya malu kalau saya makan sedangkan saya memberikan sisa kepada dia. Ini mengetuk hati Abdullah bin Ja'far radhiyallahu. Maka dia tanya, siapa yang punya kebun ini? Oh, yang punya kebun ini majikan saya. Siapa majikanmu? Keluarga Sayyidina Utsman. Oh, terima kasih. Maka Abdullah bin Ja'far pergi ke rumah keluarga Sayyidina Utsman radhiyallahu. Ketok rumahnya. Assalamualaikum. Jawab. Waalaikumsalam. Siapa? Abdullah bin Ja'far. Oh, saudaraku, mari, welcome, ahlan wa sahlan. Masuk dia. Ada apa? Tiba-tiba muncul, tidak nelpon dulu, tidak SMS dulu, tidak WhatsApp dulu. Waktu itu belum ada. Gini, saya melihat kebun kurma di pinggir kota Madinah dan saya tertarik ingin membelinya. Oh, kebun kurma di pinggir Madinah, tidak usah beli, saya berikan kepada saudaraku, halal untuk kamu. Nah, ini muamalah mereka. Jangan, saya ini mau membelinya, bukan mau minta. Enggak, memang saya ingin memberikan kepada siapa yang datang untuk menanyakan kebun itu. Tapi saya tidak akan ambil kalau kau tidak menetapkan bayaran, tidak menetapkan harga. Saya akan bayar. Seperti itu mereka. Bukan diberi langsung, oke, terima kasih, thank you. Tidak. Dia minta harga. Ya udah, karena maksa minta harga, dikasih harga biasa, harga normal. Baiklah, saya akan bayar. Tapi ada satu permintaan saya. Apa itu? Itu ada penjaga kebunnya. Sebenarnya Abdullah bin Ja'far itu ngincar penjaga kebun itu. Itu ada penjaga kebun di dalamnya. Saya mau membeli kebun itu bersama penjaganya. Kata keluarga Sayyidina Utsman, itu anak kami pelihara dari kecil, kami jaga dari kecil, kami didik dari kecil. Tapi karena engkau yang minta, ya tidak apa-apalah. Aku jadikan hadiah kepada engkau untuk pembelian kebun ini. Nah, jadi yang dilakukan sekarang para pedagang itu, kalau ada produk dijual, ada hadiahnya. Mungkin dari situlah awal mulanya. Beli kebun, berhadiah penjaganya. Udah selesai transaksi,
Maka kembali Abdullah bin Ja'far ke pinggir kota Madinah, memasuki kebun itu, menemui penjaga kecil tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya sudah membeli kebun ini. Maka anak kecil itu mengatakan, Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan atas pembelanjaan kamu. Tapi saya akan bersedih karena saya akan berpisah dengan majikan saya. Ini penjaga kebun juga cinta kepada majikannya, cinta kepada keluarga Utsman radhiyallahu anhu. Apa kata Abdullah bin Ja'far? Saya juga sudah membeli kamu. Maka makin kaget anak ini. Sungguh saya akan berpisah dengan majikan saya. Maka Abdullah bin Ja'far katakan, wahai anak kecil, saya merdekakan kamu, saya bebaskan kamu, mulai hari ini kamu berhenti menjadi hamba saya. Kaget anak kecil ini. Allahu Akbar katanya. Dia takbir. Dan dengarkan baik-baik. Kebun ini saya hadiahkan kepada kamu. Jadi hamba saya, anak kecil, sekarang sudah dimerdekakan, dan sekarang dia punya kebun kurma yang luas. Maka anak kecil ini mengatakan, wahai Tuan, semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada pembelanjaan kamu. Demi Allah, kebun ini Engkau telah berikan kepada saya, dan Engkau telah membebaskan saya. Dan dengarkan Tuan, ini kebun adalah hak saya sekarang. Maka saya akan berikan kebun ini kepada keluarga Utsman, mantan majikan saya. Dan saya akan jadikan diri saya sebagai penjaga kebun ini. Hadirin, kembali lagi kebunnya. Yang orang kayanya tidak cinta dunia, yang orang miskinnya tidak cinta dunia. Kalau orang itu hamba saya dulu, tidak ada yang diinginkan kecuali kemerdekaan. Dan sekarang dia sudah merdeka, dia sudah punya harta, tapi kebun ini dikembalikan kepada pemilik pertamanya, dan dia tetap menjadi penjaganya. Itu muamalah mereka. Hadirin yang mulia, inilah yang diminta kita usahakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana akhlak mereka, Masya Allah. Jangankan sahabat, orang-orang ulama-ulama terdahulu luar biasa akhlak mereka, muasyarah mereka. Ada seorang pemuda lagi berjalan menuntut ilmu. Orang-orang dahulu itu kalau ingin menuntut ilmu, mereka memang berjalan dari kampung ke kampung, dari kota ke kota. Seorang pemuda bernama Sabit itu haus melewati sungai, maka dia mandi di situ, minum di situ. Tiba-tiba ada satu buah apel mengalir di situ. Namanya ada buah mengalir di sungai, dalam keadaan lapar, maka langsung dia ambil. Bismillah, caplok. Selesai dia makan tuh baru sadar, ini apel kok saya makan? Ini pasti ada yang punya ini kok, mengalir di sini. Maka dengan rasa menyesal, dia berjalan menyusuri sungai. Dari manakah ini apel ini jatuh kemudian mengalir ke sungai? Di hulu sana dia melihat ada kebun apel, perkebunan apel. Maka dia naik. Dia lihat ada satu orang tua di situ lagi bersih-bersihkan kebun. Maka dia ucap salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya Sabit. Ada apa yang bisa saya bantu? Begini Tuan, selain Tuan, apakah ada orang di kampung ini yang memiliki kebun apel? Kata orang tua itu, tidak ada. Kenapa? Begini, saya minta tolong dihalalkan. Dihalalkan apa? Tadi ada apel hanyut di sungai, satu biji. Saya sudah makannya dan sudah masuk dalam perut saya. Maka tolong halalkanlah apel yang sudah masuk dalam perut saya ini.
Orang tua ini memandang atas bawah, kanan kiri. Ini manusia langka ini. Maka dia langsung katakan, boleh saya halalkan? Alhamdulillah. Belum, saya belum selesai bicara. Boleh saya halalkan, tapi dengan syarat. Apa syaratnya tuh? Syaratnya kamu harus menikahi putri saya. Nah, gimana kira-kira? Kalau orang Darul Rahman dapat syarat seperti itu, kalau kira-kira Habib Baraja dapat syarat seperti gimana? Langsung siap. Boleh saya halalkan apa yang kamu makan itu, tapi dengan syarat kamu harus nikahi putri saya. Nah, memang anak bujang, masih muda. Dia langsung bilang, boleh tuan. Nah, seperti Habib Baraja tadi, siap katanya. Tapi tunggu dulu, kata orang tua. Anak saya itu matanya buta, tidak punya telinga, tidak punya mulut, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Nah, mikir. Disuruh menikahi putrinya yang buta, yang tuli, yang bisu, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Wah, mikir. Gimana bisa dimanfaatkan kalau begitu? Tapi sambil mikir gitu, ini makanan sudah masuk dalam perutnya. Ini makanan haram yang masuk dalam perut, itu pasti dibakar oleh api neraka. Dia bayangkan kecolok sedikit api, sekarang tuh di sundut rokok saja nggak tahan. Bagaimana api neraka yang 70 kali lipat panasnya api bumi, api dunia. Merenung sebentar, kemudian dia katakan, ya nggak apa-apa, daripada saya masuk neraka, daripada saya dibakar di neraka, nggak apa-apa, saya nikah dengan orang buta, orang tuli, orang bisu, orang buntung, orang lumpuh pula. Ya udah, dibuat acaranya, dibuat walimahnya, pernikahan dibuat di kampung itu. Orang-orang kampung datang. Orang dahulu itu menikah tuh nggak lihat dulu istrinya. Pokoknya sepakat antara calon mertua dengan mantu, nikah. Selesai nikah, dipersilakan, tuh kamar istri kamu, masuk sana. Dia buka pintu, masuk ke dalam, dilihat ada gadis cantik, seorang diri, membuka matanya, tersenyum kepadanya. Maka dia langsung loncat keluar, dia tutup pintu. Saya salah masuk kamar tuan. Enggak, itulah istri kamu. Tetapi dia punya mata, dia tersenyum kepada saya. Enggak, itu istri kamu. Saya bilang buta itu karena dia tidak pernah melihat Android, nggak pernah melihat maksiat. Saya bilang telinganya itu tuli, tidak pernah mendengar kata sia-sia. Tangannya tidak pernah memegang yang haram, kakinya tidak pernah berjalan ke mall, tidak pernah berjalan ke tempat-tempat yang haram. Maka dia langsung loncat kembali masuk, kemudian dia banting pintu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu akhlak mereka, hadirin yang mulia. Iman, ibadah, muamalah, muasyar, akhlak ini semua itu produk masjid. Semua itu dibangun di masjid. Kejujuran, kebersihan, kedisiplinan, ketaatan, itu semua produk masjid. Bersih itu produk masjid. Semua kantor-kantor, departemen-departemen, semua pemerintah-pemerintah itu kepingin agar karyawan, pegawai, ASN, semua itu orangnya bersih. Dikampanyekan, ini paling bersih, paling jujur. Jujur produk masjid. Paling taat. Semua kepala-kepala bagian, semua wali kota, semua bupati, semua gubernur, semua presiden pingin punya anak buah yang taat. Imam pegang lutut, semua di belakang pegang lutut. Benar nggak Pak? Imam cium lantai, semua yang di belakang cium lantai. Taat. Itu dilatihnya di masjid. Hadirin yang mulia, kalau negeri kita ini menggunakan ini amal masjid, membawa amal-amal masjid ini keluar masjid, maka negeri kita betul-betul menjadi negeri yang paling sejahtera.
negeri yang paling kaya raya. Kenapa terjadi berbagai masalah sekarang ini? Karena kita belum menjadikan amal dalam masjid keluar masjid. Kita tuh membeda-bedakan antara Islam di masjid dengan Islam di pasar, Islam di masjid dengan Islam di kantor, Islam di masjid dengan Islam di pabrik. Tidak, hadirin yang mulia, Islam ini mencakup seluruh aspek kehidupan.